Dulu, kalau saya ngelihat orang yang lagi bawa sebuah gadget yang bernama e-reader, itu bawaannya suka bingung ya, kayak buat apa ya? Pertama harganya nggak murah, terus fungsinya saya rasa bisa dilakukan di HP atau tablet pada umumnya. Ya, buat baca buku kan? Pasti dari kalian bakalan ada yang bilang soal layar smartphone atau tablet itu nggak bakal seenak atau senatural e-reader yang bisa menyamai kertas di buku. Ya memang bener sih, tapi masa segitu bedanya sih sampai belain beli satu gadget khusus untuk itu doang? Akhirnya sekarang saya punya kesempatan buat menjawab sendiri rasa penasaran itu, setelah ada yang berbaik hati ngasih saya produk e-reader untuk saya review. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan di video ini, saya akan ceritain gimana rasanya pertama kali mencoba pakai e-reader dan kenapa kalian tuh harus coba punya satu gadget ini di rumah. E-reader yang saya pegang ini mereknya dari Bigme, tepatnya Bigme B7 Pro. Mungkin buat kalian yang udah sering pakai e-reader pun juga bakalan asing ya sama merek yang satu ini, karena biasanya kita kan taunya merek Kindle atau Kobo lah. Tapi sebenarnya sekarang itu e-reader ada banyak banget ya mereknya. Ada Bigme ini, terus ada Onyx Books, dan lain sebagainya. Di paket penjualannya saya dapat sebuah pen stylus yang nanti akan kita bahas, dan ditambah lagi ada sebuah casing atau cover yang kayaknya sih ini tuh dijual secara terpisah ya. Oke, kita mulai bahas ke bagian e-readernya. Bigme B7 Pro ini sesuai namanya punya layar 7 inch dengan teknologi e-ink tentunya. Tapi bedanya dari kebanyakan e-reader, dia itu udah warna-warni ya, jadi nggak cuma hitam putih doang. Setahu saya di brand lain juga ada ya, mereka itu punya varian yang color juga, dan biasanya harganya tuh akan lebih mahal daripada varian yang hitam putihnya. Keuntungan punya layar yang berwarna kayak gini adalah kalau kita lagi baca buku yang memang ada warnanya, katakanlah komik gitu ya, itu akan jadi kelihatan karakternya punya rambut warna apa, bajunya warna apa, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tuh kurang suka ya sama layar yang pelangi kayak gini, kita tuh juga bisa nge-switch ke mode grayscale, jadi ya seperti e-reader pada umumnya aja yang hitam putih. BTW ada satu hal yang agak ganggu ya sama layarnya Bigme B7 Pro ini, dimana di sisi samping itu kayak agak bocor ya cahaya dari LED-nya gitu. Mungkin karena panel layar dan kacanya itu ada jarak sehingga ada cahaya yang memang nggak sengaja leak atau bocor gitu. Ya memang nggak ngaruh sih sama pemakaian, tapi kalau lagi sadar jadi agak ganggu aja di mata. Oke, lanjut di sisi kiri bodinya itu ada bezel yang cukup tebel ya, karena di sini ada dua tombol fisik yang secara default dia tuh buat atur volume. Tapi kalau lagi di aplikasi baca bawaannya, dia gunanya tuh buat maju mundurin halaman. Selain itu ada juga beberapa touch button yang fungsinya sebenarnya bisa kita custom ya, tapi secara default mereka ini juga ada settingannya sesuai dengan simbolnya aja gitu. Kayak buat tombol home, recent app, setting, dan lain-lain. Nggak sampai di situ, secara default juga di bagian bawah layarnya ini ada semacam swipe navigation gitu kayak di HP. Jadi emang banyak banget sih kontrol navigasi di Bigme B7 Pro ini. Tapi bukannya memudahkan, banyaknya navigation di sini justru bikin saya tuh sering banget ya nggak sengaja kepencet pas lagi asik-asiknya baca. Tiba-tiba kebuka setting lah, atau tiba-tiba ke home, itu kan sebel banget ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah swipe navigation yang di bawah layar itu saya disable aja, dan beberapa touch button di samping kiri juga saya disable. Jadi saya sisain aja fungsi yang memang esensial buat saya, kayak home, recent app, dan back aja. Sisanya saya disable semua. Oh ya, sedikit saya tunjukin di bagian samping bodinya ini ada sebuah speaker dan juga ada SIM tray plus slot micro SD sampai 2 TB. Yap, ini e-reader bisa dikasih SIM card 4G, jadi ya bisa buat teleponan, bisa buat WA, dan lain sebagainya. Tapi karena unit saya ini nggak didaftarin IMEI-nya, jadi ya nggak dapat sinyal di Indonesia. Tapi mau tahu nggak yang lebih nggak umum di sebuah e-reader? Nih, di bagian belakangnya tuh ada satu biji kamera. Nanti kita bahas juga. Saya mau lanjut dulu ke OS ya. Di sini emang agak beda sama Kindle, yang mana Kindle itu kan pakai OS khusus yang fungsinya memang buat baca e-book. Nah, di Bigme ini dia tuh pakai OS yang berbasiskan Android, tepatnya Android 14. Jadi bisa dibayangkan ini tuh kayak tablet Android pada umumnya, tapi layarnya tuh pakai panel e-ink aja gitu, bukan IPS atau AMOLED kayak tablet pada umumnya.
Nah, jadi bedanya apa dong sama Kindle? Ya, pastinya karena di sini ada Play Store-nya Android, kita tuh jadi bisa install macam-macam aplikasi, kayak aplikasi Kindle, Google Playbook, Gramedia mungkin. Bahkan kalau kalian mau nih, Instagram atau YouTube juga bisa kalian install di sini. Tapi kan nggak bakalan nyaman ya sama layar yang bukan IPS atau AMOLED, layar e-ink gini kan nggak nyaman buat multimedia. Selain dari Play Store, dari bawaan OS-nya kita juga dikasih macam-macam aplikasi ya, kayak Bigme AI, Translate, Voice Recorder, bahkan aplikasi Office juga ada tuh. Tapi setelah saya pakai sekitar 2 mingguan ya, kebebasan OS-nya ini membawa plus dan minus yang bikin agak dilema ya buat saya ya. Plusnya adalah kita tuh bisa install banyak banget aplikasi sesuai yang kita mau. Misalkan di sini saya install YouTube Musik biar bisa dengerin lagu gitu ya sambil baca buku. Tapi minusnya dibandingkan dengan Kindle yang pernah saya lihat, kebebasan di Bigme ini justru bikin nggak fokus. Beda dengan e-reader lain yang emang cuma bisa dipakai buat baca e-book, di sini tuh terlalu banyak fitur ya menurut saya ya. Dan sebagian besar jujur nggak saya pakai, sometimes agak overwhelming aja gitu. Nah, mirip cerita sama OS-nya tadi, kan saya juga dapat nih ya yang namanya pen stylus, yang mana dia tuh bisa ditempelin ke bodi samping sekalian sambil ngecas secara magnetik gitu, dan ternyata cukup minim delay juga loh inputnya. Keren ini. Beberapa kali pas saya lagi butuh nyatet suatu hal, jadi terselamatkan lah sama adanya fitur stylus ini. Tapi, jujur itu jarang banget. Bahkan nih ya, pas lagi baca e-book, lagi-lagi ini kan fitur utamanya ya. Stylusnya ini jadi agak mengganggu handling dari e-readernya. Ya, jadinya saya taruh di meja aja gitu keletakan. Ya, itu sih ya, kadang sesuatu yang terlalu banyak di-provide itu memang nggak selalu nyaman. Tergantung masing-masing user dan use case-nya. Terus kalau ngomongin performa, buat saya sih udah cukup banget ya. So far belum ada kendala nge-lag atau crash. Buat yang pengen tahu, Bigme B7 Pro ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 1080, dan yang saya pegang ini adalah varian RAM 8GB dan storage 256GB. Di video resminya Bigme, mereka tuh sempat uji pakai Antutu ya di e-reader ini dan dapat skor 700 ribuan. Ya cukup banget lah ya buat baca-baca doang mah, nggak bakalan main game juga kan di sini. Nah, baru nih kita masuk ke aktivitas utamanya e-reader, apalagi kalau bukan buat baca e-book. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tuh bisa download e-book dari macam-macam sumber ya di sini, mau dari Kindle, Google Playbook, Gramedia, dan lain sebagainya. Biasanya masing-masing aplikasi itu akan nge-keep buku yang kita beli di dalam aplikasinya mereka. Jadi kalau misalkan mau baca, ya harus buka aplikasinya dulu gitu, nggak yang kekumpul di folder download di Bigme-nya. Lain cerita, kalau kita download file PDF atau EPUB dari browser, maka akan tersimpan di library dari e-reader ini. Ya, kayak masuk ke folder download di HP pada umumnya gitulah. File-file yang tersimpannya di library e-reader ini bisa dibaca pakai aplikasi bawaannya yang namanya X-Reader. Dan so far pengalaman pakainya cukup nyaman sih ya. Di sini kita tuh bisa atur-atur jenis font atau ukuran fontnya, terus juga tampilan backgroundnya mau pakai putih atau hitam, dan bahkan kita tuh bisa annotate pakai stylus. Sesuatu yang mungkin nggak ada ya di aplikasi baca lain kayak Gramedia atau Google Playbook contohnya. Minim banget fiturnya kalau di dua aplikasi itu. Kalau untuk aplikasi Kindle, jujur saya nggak tahu ya karena saya tuh belum daftar jadi saya nggak punya akunnya. Beralih ke hal yang lagi-lagi jarang ya dijumpai di sebuah e-reader, yaitu adalah kamera. Ya, ini kamera bukan buat mendokumentasikan momen ya, karena pasti hasilnya akan burik. Kamera ini fungsi utamanya adalah untuk scan dokumen atau OCR yang membantu kita bisa mengubah gambar menjadi teks. Misalkan nih ada orang yang ngasih kartu nama, terus kita scan aja pakai kamera ini dan kita bisa ubah tulisan-tulisan kayak alamat atau nomor telepon menjadi teks yang nanti kita bisa kopas atau bisa ya diolah untuk hal yang lainnya. Kira-kira seperti itulah. Ini memang fitur yang ya nice to have aja sih, bukan sebuah fungsi utama di sebuah e-reader. Oke. Cukup soal produk Bigme ini. Saya yakin kalian juga udah bisa mulai bandingin e-reader ini dengan e-reader yang lainnya. Tapi yang lebih penting, perlu nggak sih kita itu punya e-reader? Setelah nyobain selama 2 mingguan ya, saya tuh bisa sangat menyarankan kalian punya e-reader. Nggak harus yang tipe ini dan nggak harus yang semahal ini. E-reader apapun yang bisa kalian beli will do.
Saya juga bukan orang yang suka atau hobi baca banget ya. Kalau ada waktu luang, saya mah biasanya lebih milih ngonten atau ngedota gitu ya. Tapi di zaman sekarang yang sosmed itu makin banyak konten, makin bikin orang kecanduan. Menurut saya punya perangkat yang specifically fungsinya buat baca buku kayak gini, itu tuh bisa bikin sebuah distraksi yang bagus banget ya buat istirahat dari dunia luar. Dan kalau kalian ada concern ya soal biaya, sebenarnya nggak harus kok kita tuh beli e-book ya, karena ada banyak banget portal atau aplikasi legal yang memang nyediain e-book gratis. Bahkan sering juga ya ada diskonan gitu, kayak kemarin saya ada di Google Playbook itu banyak banget buku yang diskon. Nggak sampai 20.000 juga dapat gitu ya. Terutama untuk buku-buku yang judulnya udah agak lawas gitu ya, biasanya memang menyediakan ya EPUB yang gratis gitu di portal-portal yang emang legal. Jadi balik lagi, kalau ada rezeki dan kesempatan, saya akan sarankan banget buat kalian punya at least satu e-reader kayak gini di rumah. Biar ada variasi lah, hari-hari nggak cuma menangin layar HP, scrolling sosmed doang. Oh ya, kalau kalian minat sama Bigme B7 Pro yang saya pegang ini, sayangnya dia tuh nggak dijual di Indonesia ya, jadi harus beli dari websitenya mereka. Seharga $349. Itu belum bea masuk, jadi sekitar ya 6 atau 7 jutaan lah ya kalau di total-total gitu. Kalau misalkan mau yang lebih murah, mereka ada seri yang namanya Bigme B6 ya, atau B6, itu udah dijual resmi di official store-nya di Tokped. Mungkin kalau ada kesempatan saya bakal review juga deh. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini dan share pengalaman saya pertama kali pakai e-reader, ternyata menyenangkan. Semoga bisa kasih insight juga ke kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!